sehat semua ya. Yeah. Sebelum mengawali kegiatan belajar kita, mari kita awali dengan bacaan kitab Al-Fatihah dengan harapan supaya ilmu yang nanti kita pelajari bisa diberikan kemudahan untuk menangkap ilmunya dan mempelajari ilmu-ilmunya. Ala dunia wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafus sholih. Al-Fatihah. Sebelum materi dimulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Nidamul Haq, Mas Bukin Fahih, Salihin, Ubaidillah Muharram, Andi Rahman, Iqbal Mardatillah, Adam Zamzami, Arifar Nurdiansyah, silahkan dibuka terlebih dahulu halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sejarah ringkas pembukuan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW itu belum dibukukan dalam satu mushaf seperti sekarang ini yang sudah banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Jadi zaman dahulu itu Quran masih pisah-pisah, belum disatukan menjadi satu. Yang mana Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu kurang lebih diturunkan sekitar 25 tahun. Yang mana banyak kejadian-kejadian dan proses untuk adanya pembukuan Al-Quran. Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW betul-betul terpelihara dengan sempurna. Karena di samping beliau Nabi menganjurkan para sahabat untuk menghafalkan, juga beliau mempunyai beberapa juru tulis wahyu yang di hadapannya mereka menulis dengan perintah dan iqrar Nabi. Para kutabul wahyu ini siapa saja? Ada yang tahu? Siapa saja coba sebutkan? Ada yang tahu kitabul wahyi? Siapa? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali, ya, terus Muawiyah, terus Khalid bin Walid, terus Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, dan masih banyak lagi. Itu salah satu dari kitabul wahyu yang memang dipercayai oleh beliau. Kalau bertanya selain ini apakah masih ada? Masih banyak, tapi yang dituliskan di kajian kita atau pembelajaran kita kali ini memang biografi ini yang dipercayai langsung oleh Nabi Muhammad. Para kutabul wahyi ini adalah orang-orang yang terkenal tinggi amanahnya, sempurna agamanya, unggul akalnya, dan ketelitiannya. Di samping mereka terkenal pandai di bidang tulis-menulis. Mereka ini sebagaimana pada waktu itu menuliskannya pada batu-batu tipis, pelepah-pelepah kurma, tulang belulang, dan kulit-kulit hewan. Umat Islam sepakat bahwa para sahabat tidaklah menulis kecuali apa yang telah didengar secara pasti dari Nabi Muhammad. Di samping beliau juga melarang menulis selain dari Al-Quran. Suatu ketetapan sejarah
pada zaman Nabi Muhammad SAW pula ayat-ayat yang terpisah turunnya telah tersusun dan terkumpulkan dalam suratnya masing-masing dengan isyarah dan petunjuk Nabi Muhammad. Jadi dari dulu itu memang ayatnya turunnya dengan jangka waktu yang berbeda-beda, tapi ketika turun, Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk menempatkan urutannya sesuai dengan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Jadi sudah tertata dengan rapi, baik itu tulisannya ataupun hafalannya. Akan tetapi belum terkumpulkan menjadi satu buku, bahkan masih pisah-pisah. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya tentang al-ardatul akhirah dan al-ahrufus sab'ah. Jadi ada kaitannya tentang pembukaan Al-Quran. Kalau kok belum memahami tentang al-ardatul akhirah dan al-ahrufus sab'ah, maka bisa salah paham tentang pembukuan Al-Quran yang pertama kali. Jadi al-ardatul akhirah itu apa? Coba ada yang tahu? Mudarasahnya Nabi dengan malaikat Jibril. Dilakukannya pada ketika apa? Menjelang wafat. Jadi yang dimaksud dengan al-ardatul akhirah yaitu mudarasah atau talaki, setoran. Nah, kalau kita kan statusnya sebagai penghafal Al-Quran berarti setoran kepada guru kita. Kalau Nabi setorannya langsung kepada malaikat Jibril. Jadi mudarasahnya Nabi Muhammad SAW pada malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Jadi setiap Ramadan beliau itu setoran atau mentashehkan bacaannya. Apakah masih ada yang salah? Apa tidak? Caranya bagaimana? Jadi pertama nanti malaikat Jibril melafadzkan ayat-ayat Quran, kemudian Nabi mengulanginya. Pembahasan awal kan Al-Quran diturunkan tidak langsung jadi satu Quran. Masih pencar-pencar. Bukan berarti Al-Fatihah itu ayat yang pertama kali turun. Tidak. Baqarah itu ayat yang kedua turun. Tidak. An-Nas itu ayat yang terakhir kali turun. Bukan. Nah, salah satunya di Al-Ardatul Akhirah itu untuk menas. Ada ayat yang dibakukan. Ada ayat yang dibuang. Nah, tujuannya Al-Ardatul Akhirah. Jadi untuk mentasihkan bacaannya Nabi itu benar atau tidak, ada yang keliru atau tidak. Kemudian untuk mengurutkan ayat-ayatnya Al-Quran. Jadi untuk surat ini ayatnya dari ini. Kemudian untuk juznya, bagian halamannya lah, itu bertempat atau waktunya kepada Al-Ardatul Akhirah. Al-Ardatul Akhirah adalah mudarasahnya beliau Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril pada waktu menjelang wafat beliau. Sebagaimana diketahui bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur menurut kebutuhan pada zaman tersebut. Dan selama Al-Quran masih turun, itu mengalami perubahan dan pergantian atau yang kita namakan dengan nasikh dan mansukh. Maka setiap setahun sekali pada tiap-tiap malam bulan Ramadan beliau Nabi didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan bacaannya, menjelaskan susunan ayatnya, surat-suratnya, penempatannya, Al-Quran yang baku mana, yang dihapus mana, dan juga lain-lain. Seperti apa caranya? Nabi mendengarkan, kemudian mengulangi, membaca di hadapan Jibril. Jadi Al-Ardatul ini sebagai pengontrolan, pembersih serta pembakuan Al-Quran yang telah diterima sampai tahun itu. Kemudian untuk al-ahrufus sab'ah, ada yang tahu apa maknanya? Kalau di sini kan bacaan 7 huruf. Ada yang bisa menjelaskan lebih
lanjut tentang al-ahrufus sab'ah. Apa yang dimaksud al-ahrufus sab'ah? Coba ada yang tahu? Jadi al-ahrufus sab'ah itu tidak hanya bertuju pada 7 huruf atau 7 kiroah. Wah, salah. Betul itu kalau 7 kiroah. Berbeda. Jadi maksud dari al-ahrufus sab'ah itu banyaknya bacaan. Apa itu al-ahrufus sab'ah? Yaitu wajah bacaan Al-Quran itu bermacam-macam, tidak tertentu pada bilangan 7. Mulanya karena lajnah dan dialek bahasa Arab di antara satu daerah dengan daerah lainnya itu berbeda. Maka beliau Nabi Muhammad meminta kelonggaran agar akhirnya diberikan dispensasi, boleh dibaca sampai 7 huruf atau 7 dialek, 7 macam dialek. Jadi pokok tujuannya ialah memberi kemudahan umat untuk membaca Al-Quran dengan mana bacaan yang dibisai. Karena berbeda-bedanya dialek, lajnah, bahasa Arab, saking banyaknya lughah, makanya beliau memberikan dispen atau kelonggaran. Jika membaca Al-Quran, silahkan sesuai dengan dialek atau lajnah kalian. Itu ketika zaman Nabi. Jadi bukan yang dimaksud itu bukanlah kiroah sab'ah atau 7 kiroah yang biasa kita kenal itu, bukan. Karena kiroah sab'ah itu hanya terbatas pada wajah-wajah bacaan yang bisa termuat di dalam mushaf Rosem Usmani. Rosem sendiri itu apa sih? Rosem itu adalah tulisan. Usmani, tulisan yang mana dimuat ketika pembukuan di zaman sahabat Utsman. Karena Al-Quran tersendiri itu ada beberapa tahap atau ada beberapa renovasi. Ketika pertama itu pembukuan pada zaman Nabi Muhammad, kemudian ada lagi pengumpulan Al-Quran yang pertama di zaman Khalifah Abu Bakar. Kemudian ada pembukuan Al-Quran yang kedua di zaman Khalifah Utsman. Lah nanti ini yang menjadi patokan kita atau menjadi tendensi akhir, menjadi referensi akhir kita ketika baca Al-Quran. Ya, gimana? Kenapa harus Rosem Usmani? Kenapa harus Rosem Usmani? Kalau kita melihat dari pembukaan Al-Quran tadi, kenapa harus Rosem Usmani? Karena terjaga orisinalnya. Rosem Usmani itu tidak hanya terpaku pada huruf-hurufnya saja lah ya. Dan Rosem Usmani itu di dalamnya yang membedakan dengan Quran selain Rosem Usmani, tanda bacanya. Kalau di Rosem Usmani ketika penulisan Allah itu harokatnya mesti miring, iya enggak? Tanda bacanya. Tapi kalau di Quran selain Rosem Usmani seperti cetakan Indonesia dan lain sebagainya, itu mesti berdiri harokatnya. Lah itu sudah membedakan, sangat membedakan. Jadi zaman dahulu penulisan itu sudah ditentukan pada zaman sahabat Utsman, tapi mereka merubah dengan alasan apa? Mempermudah bacaan. Itu sangat keliru. Jadi tujuannya kenapa kita dianjurkan oleh beliau termasuk Romo Yai Maftuh menganjurkan membaca Al-Quran dengan Al-Quran Rosem Usmani supaya kita itu membaca Al-Quran yang memang orisinil, belum terjadi perubahan, penambahan. Bisa dilihatlah di Quran-Quran Indonesia banyak penambahan, baik itu penambahan alif, ya, wawu, nun, harokatnya ada yang diganti, ada lagi
Ya itu dengan alasan-alasan mempermudah. Padahal Al-Quran itu memang mudah dipelajari ketika ingin kita memang Al-Quran itu mudah dipelajari jika kita memang bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Jadi tidak bisa Al-Quran dipelajari sekilas-sekilas, tidak terbiasa. Sampai membaca Al-Quran itu mestinya bisa lancar karena terbiasa. Sampai membaca Al-Fatihah dulu, sampai mesti belum hafal karena sampai terbiasa, bisa menjadi mudah. Sama halnya dengan bacaannya, bacaan tajwidnya seperti apa, makhrajil hurufnya seperti apa, pas atau tidak, itu kan bertahap. Dan mereka-mereka ini yang merubah keorisinalnya, keorisinalnya, orisinil. Nah, mereka yang merubah itu dengan tujuan mempermudah. Padahal ya pada zaman sahabat Utsman itu sudah dipikirkan matang-matang betul supaya Al-Quran tidak diubah seperti itu ya. Pertemuan kita kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi wawasan yang baru untuk kalian-kalian. Jangan lupa nanti dipelajari kembali supaya tidak lupa. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan suratul Fatihah satu kali. Tujuannya supaya apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dan bisa bermanfaat khususnya buat kita dan juga orang-orang sekitar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala manafas sholih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya astagfirullah. Siratal ladzina an'amta. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi alimil ummah bil Qur'ani wal hikmah wa bil ulumi wal a'mal bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi ufir wa akrimna binaini matalibim minna wa daf'i masatin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilaina talibir rifqi wa jullil khairi was-sa'di wa wasi' min hatal aidi bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.